Halo, perkenalkan nama saya Komang David Dananjaya Swartana. Saya dari kelas 10 MIPA 1, absen 12. Di video kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan. Nah, tujuannya untuk mempelajari gerak lurus beraturan, mencari tahu apa pengaplikasiannya dan juga menjelaskan bagaimana terjadi fenomena ini ya. Struktur dari video ini adalah yang pertama memberikan contoh atau eksperimen. Kita mengamati eksperimen tersebut dan mendapatkan datanya. Lalu yang ketiga menganalisis dan menjelaskan data tersebut. Lalu yang terakhir adalah membuat kesimpulannya. Oke, kita lanjut saja ke eksperimennya. Nah, di eksperimen ini terdapat sebuah kelereng yang didorong ke dalam lintasan lurus ya, dan diukur menggunakan tracker. Oke, di sana juga ada data dalam bentuk tabel dan dalam bentuk grafik. Ya, kita lanjut saja ke analisis dan penjelasannya. Nah, dari eksperimen tadi kita mendapatkan data dalam bentuk tabel dan data dalam bentuk grafik. Nah, di sini kita akan membulatkan saja data dari tabelnya karena ya kurang cantik bisa dibilang. Jadi dari 0,969 menjadi 0,97 menjadi 1,0 ya. Sehingga ini detiknya 1 dan jaraknya 1. Berarti dari posisi awal kelereng ini membutuhkan waktu 1 sekon untuk menempuh jarak 1 meter. Sehingga ya, membutuhkan waktu 1 sekon. Untuk mencari kecepatannya juga mudah. Tinggal jarak dibagi waktu, yaitu 1 meter dibagi 1 sekon, yaitu 1 meter per sekon. Nah, kecepatan ini juga termasuk kecepatan awal ya. Jadi V0 atau kecepatan awal adalah 1 meter per sekon. Ya, itu ya. Nah, jika kita lihat di sini di grafiknya, grafik ini mengatakan bahwa jarak yang ditempuh dengan waktu yang dibutuhkan berbanding lurus. Berarti kecepatannya tetap itu ya. Grafik ini mengatakan bahwa kecepatan tetap. Nah, mengapa demikian? Kuncinya adalah hukum Newton 1. Hukum Newton 1 berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Intinya, benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap apabila tidak ada gaya lain yang mempengaruhinya. Sama halnya dengan kelereng ini. Jika kita mengabaikan gaya gravitasi, gaya gesek maupun hambatan angin, maka jika digambarkan dengan vektor, kelereng ini hanya memiliki satu gaya atau satu dorongan ya, yaitu V0 tadi. Sehingga ya kelereng ini akan terus berlaju dengan kecepatan yang sama. Ya, karena seperti tadi tidak ada gaya lain yang mempengaruhinya. Mungkin banyak akan yang bertanya, untuk apa kita mempelajari ini? Untuk apa kita mengetahui hal-hal ini? Nah, saya akan jawab itu dengan sebuah contoh. Oke, jadi anggap ini sepeda ya, ini sekolah, ini rumah gitu, dan ini kelereng atau kita panggil Adi ya misalnya. Nah, Adi ini menaiki sepeda yang memiliki speedometer ya, anggap aja speedometernya bilang 5 meter per sekon. Oke, terus Adi lihat di Google Map bahwa jarak dari sekolah ke rumah adalah 500 meter. Nah, jadi dari pelajaran tadi kita dapat mengetahui atau kita dapat menghitung berapa waktu yang dibutuhkan Adi untuk menyampai ke rumah. Ya, tinggal jarak bagi waktu yaitu 500 meter dibagi 5 meter per sekon, yaitu 100 sekon. Nah, tentu saja ini hanya perkiraannya karena ini hanya kecepatan rata-rata dan juga banyak faktor lain. Tapi intinya kita dapat mengukur waktu yang dibutuhkan. Lumayan keren kan? Oke, kita akan balik lagi untuk kesimpulannya. Nah, jadi fenomena yang terjadi pada kelereng ini adalah gerak lurus beraturan. Kenapa gerak lurus beraturan? Karena gerak kelereng ini lurus lintasannya dan kecepatannya tidak berubah. Nah, mengapa kecepatannya tidak berubah? Karena ini hukum 1 Newton yang mengatakan bahwa jika kelereng ini tidak memiliki gaya lain yang mempengaruhinya, maka kecepatannya akan tetap. Dan buktinya ya dalam eksperimennya kecepatan tetap. Dan ya kelereng ini
berlaju dengan kecepatan 1 meter per sekon tanpa ada halangan. Sekian, terima kasih.